Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa dengan saya Cahya Buana dalam pembelajaran nahwu dan aplikasinya di dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang maf'ul dan jenis-jenis maf'ul atau objek di dalam bahasa Arab dan jenis-jenisnya. Baik, di sini sudah tampak tentang maf'ul bih. Pembahasan tadi seperti disampaikan adalah al-maf'ulu bih wa anwa'uhu. Al-maf'ulu bih ini adalah objek di dalam bahasa Arab, wa anwa'uhu dan jenis-jenis objek. Di bawah ini ada tulisan risalatun. Risalatun yaitu risalatun artinya surat. Artinya bahwa mufradat kosakata yang akan digunakan terkait penggunaan risalah ini. Hal-hal yang terkait dengan risalah yaitu surat. Seperti biasanya, metode yang akan digunakan mengintegrasikan 4 komponen ini, yaitu qawaidu. Qawaidu adalah grammar atau nahwunya, tata bahasa di dalam bahasa Arab namanya qawaid. Pada pertemuan hari ini, qawaid yang dimaksud adalah tentang al-maf'ul bih atau maf'ulun bih, objek di dalam bahasa Arab, serta jenis-jenisnya. Yang kedua adalah mufradat. Komponen yang kedua adalah mufradat. Mufradat yang akan digunakan adalah hal-hal yang terkait dengan surat menyurat. Kemudian yang ketiga kita ada tatbiqun, kita aplikasikan qawaid ini dan mufradat ini menjadi susunan kalimat. Jadi di sini nanti akan dibuat dalam bentuk paragraf. Nah, yang terakhir adalah tentu saja adalah i'rab, karena di dalam nahwu i'rab ini adalah suatu hal yang sangat urgent. Baik, kita mulai ketika membahas tentang al-maf'ul bih, tentu saja tidak akan terlepas dari pembagian fi'il, jenis kata kerja, yaitu pembagian fi'il yang disebut dengan lazim atau intransitif, yaitu al-fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ulin bih. Kata kerja yang tidak memerlukan objek. Nah, di sini kita abaikan saja al-fi'lul lazim ini. Artinya kita tidak sedang fokus pada al-fi'lul lazim, yaitu kata kerja yang hanya cukup dengan fa'il atau subjeknya saja. Yaitu kita akan fokus pada jenis kata kerja yang kedua. Al-fi'lu ini adalah kata kerja, yang jenis yang kedua adalah transitif. Nah, inilah sebenarnya korelasinya dengan maf'ulun bih objek, karena kata kerja yang ada objeknya adalah al-fi'lu al-muta'addi, yaitu kata kerja transitif, yaitu kata kerja al-fi'lul ladzi yahtaju ilal maf'ul bih, kata kerja yang yahtaju memerlukan ilal maf'ul bih, ila kepada al maf'ul bih, ke objek. Jadi fokus kita adalah pada al-fi'lu al-muta'addi. Lalu bagaimana caranya memahaminya? Tentu saja ini berkaitan dengan makna. Artinya kita akan bisa menentukan apakah fi'il itu perlu objek atau tidak setelah kita memahami maknanya. Tidur kita tidak perlu objek. Ketika memahami kata nama yanamu artinya tidur, maka tidur tidak memerlukan objek. Tetapi kemudian melihat pasti ada objek yang dilihat. Nah, inilah kemudian perlunya kita memahami makna dari kata kerja, mana yang intransitif, yang al-fi'lul lazim, dan mana yang al-fi'lul muta'addi. Jadi nggak bisa kita hanya menebak-nebak saja. Pasti perlu pemahaman. Maka dari itu, kajian ini harus mengintegrasikan 4 komponen, yaitu bagaimana kaidah, qawaidnya, lalu bagaimana juga mufradat itu digunakan dalam kalimat, lalu tatbik diaplikasikan dalam kalimat, dan terakhir tentu saja i'rabnya. Baik, kita masuk ke dalam pemahaman pengertian tentang maf'ul bih. Nah, maf'ul bih sebenarnya objek ini adalah universal ya, di dalam setiap bahasa pasti ada objek.
Tidak mungkin ada bahasa yang tanpa objek. Pasti ada objek. Namanya saja yang berbeda. Objek dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris objek. Tetapi di dalam bahasa Arab namanya adalah al-maf'ul bih. Hanya saja di dalam bahasa Arab memiliki kriteria tersendiri. Nah, ya ini menjadi ciri khas penciri dari bahasa Arab. Maka al-maf'ul bih itu saya ambil sebuah definisi yang memberikan ciri khasnya maf'ul bih di dalam bahasa Arab, yaitu kata ismun mansubun. Jadi objek itu harus isim. Harus isim, artinya selain dari kata kerja dan huruf itu adalah isim. Sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua, selain isim, syarat yang kedua harus mansubun. Jadi ini kita merahkan ya, ismun mansubun ini adalah penciri. Ciri-penciri dari bahasa Arab. Ya. Kata kerja yang harus mansubun. Apa yang maksud mansubun? Umumnya ditandai dengan fathah. Ini saya fathah misalkan, di sini ada kata risalatan, nanti saya jelaskan kenapa. Nah, ismun mansubun kalau marfu'un itu U harokatnya menggunakan U domah, kalau mansubun umumnya menggunakan harokat A. Tetapi tidak semuanya memang berharokat tampak A. Tulisan A itu harokat fathah itu muncul. Terkadang tidak seperti itu. Ini hanya penciri saja. Jadi maf'ulun bih itu adalah ismun mansubun. Dia adalah isim yang nasab. Yang nasab itu saya bilang bahwa ciri salah satunya adalah fathah. Kemudian yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Jadi yaqa'u alaihi itu pada isim maf'ul dilakukan oleh sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku. Fa'il itu adalah pelaku. Singkatnya adalah isim mansub objek yang atau sesuatu yang dilakukan oleh subjek atau pelaku. Jadi objek itu ya pasti artinya adalah sesuatu pekerja apa yang dikenai pekerjaan oleh pelaku, yang dilakukan oleh subjek itu adalah objek. Itu mudahnya ya dipahaminya. Nah, ini di bawah ada contoh mudah mengatakan ismun mansubun itu seperti apa. Contohnya, saya menuliskan di situ. Di sini adalah arsaltu, itu ini adalah saya, adalah fa'il pelakunya ya. Artinya di dalam kalimat ini sudah ada subjek yaitu tu artinya saya dan arsala artinya mengirimkan ya. Jadi arsaltu tuh dulu kita mulainya ya dalam jumlah fi'liyah kita mulai dari subjeknya dari subjek dulu. Jadi arsaltu saya mengirimkan ilaika kepada kamu, padamu, apa yang saya kirimkan risalatan. Ini adalah objeknya. Ya inilah disebut dengan maf'ulun bi ismun mansubun. Ya, yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Jadi isim objek ini adalah yang dilakukan oleh fi'il dan fa'il. Ini adalah subjek dan predikatnya atau pelaku yang melakukannya. Melakukan apa? Mengirimkan risalah. Jadi saya mengirimkan kepada kamu apa yang saya kirimkan adalah surat. Ini adalah ismun mansubun. Sebagai penciri dari bahasa Arab ada pada ismun mansubunnya. Yang lain sebenarnya sama saja. Jadi setiap objek, setiap bahasa itu memiliki objek. Tetapi pencirinya di dalam bahasa Arab ada pada ismun mansubunnya ini. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang kemudian yang disebut anwa'uhu dalam pembahasan, yaitu jenis-jenisnya. Sebenarnya sama saja dengan pembahasan sebelumnya itu dengan al-fa'il wa anwa'uhu, yaitu subjek dan jenis-jenisnya. Di sini juga sama al-maf'ulu bih, objek dan jenis objek itu yanqosimu ila kismain, yaitu terbagi pada dua jenis. Al-awwalu as-sorihun. Yang pertama adalah objek disebut dengan al-maf'ulu bih sorihun. Jadi ini sorihun. An-naw'ul awal min al-maf'ul bih wa sorihun. Sorihun artinya jelas. Ya. Wal qismus tsani wa muawwalun. Bagian yang kedua adalah muawwalun, yaitu ditakwilkan dulu, ditafsirkan. Oke. Sorihun seperti juga pembagian dalam fa'il, dalam subjek terbagi menjadi dua.
yaitu ismun dohir. Ismun dohir itu berarti isim yang jelas-jelas terlihat. Yang seperti tadi kata risalatan itu jelas terlihat. Kemudian ismu domir, yaitu menggunakan berarti maf'ulun bihnya dari isim domir. Nah, sedangkan muawwal seperti juga halnya pada subjek pada fa'il yang qasimu ila salasah terbagi pada 3 bagian. Awalan an wal fi'l, ya, an plus fi'l. Sanian ma wal fi'l, yaitu ma dengan fi'ilnya. Asalisan anna ma'a ma'mulaiha. Jadi anna plus isim anna dan khobarnya. Ini akan tampak pada contoh nanti. Di sini ada beberapa kosakata yang ini akan kita gunakan dalam mengaplikasikan eh, kelima maf'ul tersebut. Yang pertama adalah saya menggunakan kata arsala yursilu. Arsala yursilu artinya mengirimkan. Yang kedua adalah akhbaro yukhbiru artinya menginformasikan atau mengabarkan. Udah jadi bahasa Indonesia ya ini kabar mengabarkan. Kemudian wasola yasilu ini adalah sampai. Nah ini adalah fi'il lazim ya kalau wasola yasilu. Kemudian fataha yaftahu. Artinya membuka, jangan sampai salah membaca fi'lul mudhari'nya ya. Kemudian qara'a yaqra'u artinya membaca, kataba yaktubu menulis, roja yarju mengharapkan atau berharap, tasalla yatasalla ini tasalla yatasalla artinya terhibur atau bersenang-senang, terhibur ya di sini konteksnya adalah terhibur. Nah, ini adalah kita betulkan dulu ya. Alima ya'lamu mengetahui, kemudian godaro yugodiru. Nah, mungkin mudah-mudahan ini masih mungkin dianggap baru ya kosakatanya, tetapi ini sering digunakan. Godaro yugodiru pergi atau meninggalkan. Ya, pergi meninggalkan itu adalah godaro yugodiru. Kemudian nadoro yanduru melihat. Lalu takhayyala yatakhayyalu itu membayangkan, yatakhayyal itu berimajinasi atau membayangkan. Fa'ala yaf'alu melakukan, wadda yawaddu menyukai atau menginginkan atau ingin saja. Lalu ajaba yujibu menjawab atau membalas. Ya, ini menjawab atau membalas. Kemudian amkana yumkinu memungkinkan, dan yang terakhir adalah intadoro yantadiru menunggu. Ini mudah-mudahan bisa dihafalkan kosakata ini diulang-ulang kembali nanti ya. Lalu adalah ini al-asma'u adalah isim-isim yang akan digunakan di dalam contoh-contoh. Yang pertama adalah risalatun, surat, ahwalun, keadaan, suratun, cepat, kolbun, hati. Sebenarnya dalam ilmu kesehatan kolbun itu jantung ya. Kemudian sa'idun, senang atau bahagia, muhajirun itu imigran, muhajirun itu orang yang berpindah. Artinya saya artikan di sini adalah sebagai imigran. Baladun negara, bid'un beberapa, sanawatun tahun. Dihafalkan lagi ya. Risalatun surat, ahwalun keadaan, suratun cepat, kolbun sambil diulang-ulang ya. Kolbun itu hati atau jantung. Saidun senang atau bahagia. Muhajirun imigran. Baladun negara. Bid'un beberapa. Sanawatun tahun dari jama dari sanatun ya. Kemudian murafaqatun ini disertai atau ditemani disertai. Suratun foto atau gambar, baitun rumah, kodimun lama, waktun waktu, asra'u lebih cepat, syaukun kerinduan, haninun juga sama kerinduan. Jadi syaukun wa haninun ada bimaknan wahid, satu makna kadang ya diartikannya. Oke, syaukun wa haninun. Adapun al-ahruf atau adhuruf yang saya gunakan di sini ada berapa banyak ya sebenarnya, karena seluruh susunan kata itu kita tidak mungkin bisa
melepaskan dari semua tiga komponen ini, yaitu fi'il kata kerja, ismun kata ya bukan kata benda ya, ismun selain fi'il dan huruf. Yang terakhir adalah ahruf dan saya tambahkan dengan huruf di sini. Yang pertama adalah kata ya, ini adalah harfun nida. Harfun nida itu huruf untuk memanggil. Salah satunya adalah menggunakan ya. Seperti dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina. Nah, ya itu adalah artinya hai ya. Ila arti harful jar. Harful jar itu membuat isim menjadi i bunyinya ya. Itu artinya ke. Kemudian ada fi, ini juga adalah harful jar, artinya di. Nah, ini arti apa namanya? Kata sambung ya. Wow di yang digunakan di sini, wow yang dalam konteks yang digunakan ya, bukan wow ataf, bukan wow yang menyambungkan. Di sini adalah saya harful istiqnaf, yaitu huruf yang untuk digunakan untuk mengawali masuk ke dalam jumlah fi'liyah ataupun ismiyah, tapi di awal. Nih, kalau masuk di dalam jumlah ismiyah, terkadang juga disebut dengan harful ibtida atau wawul ibtida. Tetapi masuk ke dalam jumlah fi'liyah, dia disebut dengan wawul istiqnaf. Jadi boleh wawul istiqnaf ini ada pada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Tetapi jika itu ada pada jumlah ismiyah, maka disebut dengan wawul ibtida. Karena dia ada wawu yang masuk ke dalam mubtada, maka disebut dengan wawul ibtida. Di sini ada kata hina, makanya saya nggak menggunakan tak bermakna. Kadang dia tidak diterjemahkan. Nah, ini adalah kata hinama, yaitu dorfuz zaman. Itu artinya adalah ketika. Hinama artinya ketika, dia menunjukkan pada waktu. Summa itu harful atof, artinya adalah kemudian. Ma ini adalah harfun masdari. Ini juga tidak bermakna, karena dia hanya bermakna ketika disambungkan dengan yang lainnya. Bi ini harful jar artinya dengan. An juga sama, ini harfun masdari dan dia tidak bermakna karena dia hanya bermakna ketika digabungkan dengan yang lainnya. Anna, nah ini biasanya umumnya diartikan dengan bahwa. Nah ini adalah huruf yang menasobkan isim dan merofakkan khobar. Ini ada pembahasannya sebenarnya nanti akan dibahasnya, tapi nggak apa-apa disampaikan terlebih dahulu di sini. Lalu ba'dama itu adalah artinya ba'da sama dengan maknanya tidak berfungsi sebenarnya di sini. Ba'da itu adalah dzaraf zaman. Qabla juga sama dzaraf zaman. Kalau ba'dama adalah ini ba'dama itu bukan ketika, ini adalah setelah ya. Itu salah ini. Setelah. Kemudian qabla sebelum. Nah, ini apalagi ini tiwala. Tiwala ini adalah dzarfuz zaman, artinya selama. Di sini ya, selama atau sepanjang. Oke. Setelah ini coba kita aplikasikan ke dalam teks surat. Ya, surat simpel saja. Saya menyusunnya adalah surat yang simpel hanya untuk kita mengaplikasikan maf'ulun bih 5 jenis objek di dalam bahasa Arab. Saya mulai dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ucapkan salam dulu ya. Kemudian saya awali dengan ya akhi. Ya wahai atau hai akhi kakakku. Mungkin di sini kakak saudara laki-laki ya, kakakku laki-laki ini ya akhi, wahai kakakku laki-laki atau saudaraku juga boleh di sini ya. Arsaltu aku kirimkan ilaika kepadamu risalatan. Nah, risalatan ini saya merahkan karena ini adalah sebagai contoh dari objek atau maf'ulun bih yang pertama yaitu maf'ul sharih. Isimnya jelas kelihatan, risalatan. Nah, tannya itu adalah ismun mansubunnya. Saya kirimkan kepadamu sebuah surat. Nah, ini sebuah surat ini adalah objek dari saya mengirimkan. Oke. Tukhbiru ahwalana. Yang menginformasikan ahwalana. Nah, ahwalana ini berarti objek dari menginformasikan. Yang menginformasikan ini apa ya surat ini? Jadi di dalam tukhbiru ini ada fa'il. Ya, fa'ilnya kemana? Kepada risalah. Jadi risalah ini adalah fa'il dari tukhbiru.
Ahwala ini adalah maf'ulun bih sama dengan risalatan. Dia adalah maf'ulun bih mansubun. Jadi ini objek dari tukhbiru. Maka saya ini juga ismun mansubun. Jadi contoh dari sama-sama maf'ul sorry. Jadi maf'ul yang jelas kelihatan ya. Tukhbiru ahwalana fi Indonesia, yang menginformasikan kondisi kita di Indonesia. Kemudian saya berikan titik di sini, wahinama dan ketika. Wahinama atau ketika, wawunya boleh diartikan pakai dan atau enggak pun enggak apa-apa, abaikan saja karena ini adalah wawul istinaf. Jadi wawu yang di awal kalimat masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Ketika wasolat tiba, apa yang tiba? Hadhir risalatu, surat ini. Nah, ini adalah sebenarnya fa'ilnya sini. Dan ketika surat ini sampai, baru ke sini kan seperti jumlah fi'liyah. Ketika surat ini sampai, iftaha. Iftaha. Sebenarnya ini adalah nyambung ya. Nyambung. Iftaha ini adalah nyambung. Iftaha. Cuman karena ketika dimerahkan dia menjadi terpisah. Maka iftaha, saya misalkan nggak merahkan ya, jadi saya ini dia akan nyambung. Nah, ha ini ketika saya merahkan, nah ini adalah maf'ulun bih dari jenis yang sorry tapi dari isim domir. Jadi bukalah ha surat ini, surat tersebut yang sudah saya sebutkan ini, maka ha ini adalah pengganti dari risalah. Nah, dia adalah maf'ulun bih dari isim domir. Ya. Bukalah surat ini bisuratin dengan segera atau secepatnya. Summa kemudian ikro, bacalah. Nah, apa objek dari yang bacalah? Nah, yang saya merahkan berikutnya adalah makatabtu. Apa yang saya tulis. Jadi ikro makatabtu. Nah, ini adalah jenis maf'ulun bih yang ketiga, yaitu dari muawwal, yaitu ma dan fi'ilnya. Jadi ini yang dimerahkan ini posisinya adalah fi, menempati posisi maf'ulun bih, objek. Iqra ma katabtu 'alaiha. Bacalah apa yang aku tuliskan 'alaiha pada surat tersebut biqalbin sa'idin, dengan hati yang senang. Ya. Maka tabtu ini, oke, maka tabtu ini, maka tabtu ini adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Namanya maf'ul muawwal dari jenis ma wal fi'al. Lalu saya lanjutkan dengan arju. Arju ini adalah ada di sini ada fa'ilnya saya. Saya berharap, apa yang saya harapkan berarti butuh pada objek maf'ulun bih. Arju an tatasalla biha. Saya berharap kamu terhibur atau merasa senang biha dengan surat ini. Nah, an tatasalla yang saya merahkan di sini adalah posisinya adalah objek dari yang saya harapkan. Ini adalah jenis objek atau jenis maf'ul bih muawwal yang dari tadi satu ya. Ini kedua adalah an dengan kata kerjanya. An wal fi'al. Jadi an dan kata kerjanya. Nah, ini posisinya sama-sama sebagai maf'ulun bih. Dari kalau di sini adalah dari arju. Lalu alim tu, saya tahu. Apa yang saya ketahui? Nah, pasti ada pertanyaan gitu. Alim tu, saya tahu apa? Annaka muhajirun, bahwa kamu itu sekarang halian, ya ada halian. Sekarang adalah seorang imigran. Annaka muhajirun, bahwasanya kamu itu seorang imigran halian saat ini, atau saat ini kamu seorang imigran. Nah, yang dimerahkan ini adalah objek atau maf'ulun bih dari alimtu. Yang saya tahu itu apa? Bahwa kamu sekarang itu adalah seorang imigran. Ini adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia adalah objek maf'ulun bih muawal jenis ketiga, yaitu anna dan isimnya, kaknya ini isimnya,
muhajirun adalah khobar dari ka. Khobar dari ka. Oke. Alim tu annaka muhajirun halian. Saya tahu kalau saat ini, halian saat ini, kamu adalah seorang imigran di Mesir. Ba'dama setelah godarta engkau, mitanya dulu ya, engkau meninggalkan baladana, nih marah lagi, meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Baladana, negara kita, qabla bid'ai sanawat, beberapa tahun yang lalu. Nah, baladana ini adalah maf'ulun bih, tapi jenisnya adalah maf'ul sharih dari ismun dohir seperti salah dan juga ahwala. Nah, lalu kita lanjut kepada contoh berikutnya. Warisalatu allati arsaltuha. Lagi-lagi saya menggunakan arsaltuha ini sebagai contoh dari isim maf'ulun bih dari jenis isim domir ya. Dan surat, nah warisalatul lati, dan surat yang saya kirimkan, itu arsal tuha, surat tersebut, ilaika kepadamu, nah, murofakotan disertai bisuroti baitina, dengan foto rumah kita al-qadim yang lama. Nah, ini lagi ngobrolin kepindahan pada mengenang rumah yang lama ya. Oke, jadi ini adalah jenis dari domir lagi. Lanjut berikutnya, undur ilaihi. Lihatlah ilaihi ila hadal bait, kepada rumah ini. Oke. Watakhayyal, nah ini bayangkanlah, watakhayyal, suruh bayangin apa nih? Watakhayyal ini adalah fi'il amr ya. Watakhayyal adalah fi'il amr. Fa'ilnya mana? Anta. Anta. Jadi fi'ilnya adalah kepada anta. Dan bayangkanlah, nyuruh bayangkan apa? Nih, ma fa'alnahu, apa yang kita lakukan, hu, nah, kepada maknya, ini hu-nya adalah maf'ulun bih kepada ma. Jadi ini ma wal fi'al ini adalah objek maf'ulun bih dari takhayyal, dari jenis maf'ul muawwal ma wal fi'al ya. Wa takhayyal, dan bayangkan lama fa'alnahu, apa yang kita lakukan fihi, di dalam rumah tersebut, tiwala hazal waktu, selama ini ya, selama ini. Jadi bayangkan apa yang kita lakukan di rumah itu selama ini. Ya akhi, lagi-lagi saya gunakan ya harfun nida, panggilannya ya akhi, ini adalah munadanya yang dipanggilnya. Wahai saudaraku, awaddu, ini saya menggunakan fi'lul mudhari. Saya ingin, nah, atau saya menginginkan, oke. Antujiba, nah, di antujiba ada fa'il anta. Nah, saya ingin kamu. Nah, jadi yang saya inginkan itu apa? Kamu menjawab, maka an dan tujib ini saya merahkan sebagai, ini adalah objek jenis dari an dan fi'al, sama dengan tadi ini, dengan an tatasalla ya. Awaddu, saya ingin, antujiba, kamu menjawab hadhir risalata, apa namanya, hadhi ini adalah maf'ulun bih dari isim isyarah ya, dia masuk kepada maf'ul sorry, tapi bukan risalatanya di sini ya. Risalatanya adalah badal dari hadhihi, yang menjadi maf'ulun bihnya adalah hadhihi. Arisalata badal, mengikuti pada posisi maf'ulun bih. Saya ingin kamu menjawab surat ini bi asra'i ma yumkin, secepatnya ya, secepatnya. Jadi bi asra'i ma yumkin adalah secepatnya. Nah, yang antujiba ini adalah maf'ulun bih jenis dari an wal fi'al, sedangkan hazi adalah maf'ulun bih jenis yang dari sharih tapi dari ismi isyarah. Arisalata ini bukan maf'ulun bih, dia adalah badal dari hadhihi. Maka diartikannya dari surat ini. Bukan ini surat. Saya ingin kamu atau engkau menjawab surat ini bi asra'i ma yumkin, secepatnya. Wa ana antadiruka. Lagi-lagi ini ada domir ka, yaitu kamu ya, dan saya merahkan karena posisinya juga sama sebagai maf'ulun bi dari jenis
isim domir. Berarti ini adalah sorry tapi jenisnya isim domir. Dan saya menunggumu bisyauqin wahaninin dengan kerinduan. Oke. Sampai di sini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana cara menggunakan maf'ulun bih dari dua jenis. Yang pertama dibagi menjadi dua jenis, yaitu sorry dan muawwal. Sorry itu ada yang dari contohnya adalah isim sorry dari isim domir, dari isim dohir yang jelas kelihatan. Lalu ada yang menggunakan domir. Di sini contohnya adalah menggunakan domir h dan k ini. Nah, yang muawwal contohnya adalah ma dengan fi'al, kemudian an dengan fi'alnya, an dengan fi'alnya, ini di sini ya, anna dengan fi'al, kemudian ini anna dan ma'mulaiha dengan isim dan khobarnya. Selanjutnya sama contoh-contoh yang lainnya, sama seperti yang sudah disebutkan. Lalu kita masuk kepada i'rab simple, tapi saya hanya mengambil i'rab yang diperlukan saja karena fi'il dan fa'il sudah belajar sebelumnya. Saya mengambil kata ambil dari risalatan saja. Nah, risalatan itu adalah arsaltu ilaika risalatan. Nah, risalatan ini adalah maf'ulun bihi. Dia adalah objek mansubun. Posisinya mansubun. Ini menggunakan fathah ya. Wa alamatun nasbihi bukan domah, ini fathatun, fathatun. Nah, ini adalah wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi menggunakan fathah, fathahnya jelas kelihatan tampak risalatan. Nah, tannya itu adalah penciri dari maf'ulun bih. Dalam maf'ulun bihnya sorry dari isim dhahir. Oke. Yang berikutnya saya ngambil contoh iftah ha. Nah, haknya adalah domirun muttasilun. Ini domirun itu adalah kata ganti, itu ha. Muttasilun yang nempel ha. Dan nanti domir itu ada muttasil, ada munfasil. Kalau munfasil itu terpisah, misalkan ana, nahnu, anta, antuma, antum itu munfasil, terpisah. Kalau ini adalah muttasil yang nempel, mabniun ala sukun, ha ini alifnya yang dihitung, mabniun ala sukun, fi mahallin nasbin. Nah, mau menempati tempatnya mansub karena maf'ulun bih harus ismun mansubun. Wa huwa maf'ulun bih. Jadi ha ini adalah maf'ulun bih, objek. Oke. Berikutnya contohnya adalah dari an dan fi'al. Awaddu an tujiba hadhihi risalata. Awaddu an tujiba. Saya ambil yang an tujibunya. An harfun nasbin wa masdariyin. Tujiba fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ini adalah fi'il mudhari yang mansub karena masuknya an. Maka an tujiba, karena ba ini masuknya an membuat tujibu menjadi tujiba. Jadi an tujiba. Nah, mansubun bi an karena mansubnya karena an, tapi ini fi'il mudhari ya, bukan maf'ulun bihnya. Nah, an wal fi'al fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bihnya mana? An dan tujibunya ini, an tujibanya inilah satu kemasan, satu paket. Dia adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bihnya an dan tujibnya. Oke, yang ketiga contoh berikutnya adalah ikra ma katabtu. Bacalah apa yang kutulis. Nah, ma katabtu ini adalah ma sama dengan ma an masdariyah, ini ma masdariyah. Katabtu fi'lun wa fa'iluhu wa fi'lun wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah tu. Nah, ma wal fi'l, nah ma dan fi'l ini, ma fi'lnya itu adalah kataba ini. Nah, fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Nah, ini satu paket ya, ma wal fi'l namanya. Yang terakhir, contoh terakhir adalah alimtu annaka muhajirun. Annaka muhajirun itu anna, ini ka, ini adalah ismu anna. Kaknya adalah ismu anna. Ini fi mahalin nasbin isim anna ya. Muhajirun adalah khobar anna. Jadi khobar anna ini adalah muhajirun khobarnya. Nah, jumlah anna isim dan khobarnya ini fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan apa yang dimaksud dengan maf'ulun bih, apa jenis-jenis dari maf'ulun bih. Bisa diulang ya dan dihafalkan di luar kepala. Al-maf'ul bih yanqasimu ila qismain. Awalan al-maf'ul bih sharihun, yang kedua adalah muawwalun. Sharihun yanqasimu ila qismain. Awalan ismun dhahir, sanian adalah ismun dhamir. Ya wa amma muawwal
maf'ul bih al muawwal yang qasimu ila salasa. Awalan ma wal fi'al au an wal fi'al summa ma wal fi'al summa salisan anna ismuha wa khabaruha. Hakaza la'alla hadhihi dirasah tanfa'ukum jami'an wa nakhtatim bilhamdalillah wa insyaallah sanaltaqi fil madatil asyirah wa hiya jumlatu kana wa akhwatuha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.